sambil nunggu yang lainnya datang, kami jajan dulu. Hai Nurul, gimana keadaan tadi habis bawa belanjaannya banyak banget? Normal. Janganlah lagi makan bakso. Selamat sore, perkenalkan nama saya Mary. Saya dari UMRA, Universitas Maritim Raja Ali Haji, jurusan Ilmu Hukum. Saya ada pertanyaan mengenai undang-undang perkawinan, Ibu. Ada 2 pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama, Ibu tahu tidak batas usia membolehkan menikah menurut perkawinan, undang-undang perkawinan? Sejujurnya kalau untuk batasan nikah ini ya saya memang nggak tahu pasti ya usia berapa, umur berapa. Tapi kalau menurut saya pernikahan ini tergantung yang mau menjalani ya. Siap tidak siap? Betul, siap atau tidak siapnya. Tapi kalau mereka sudah menjalani, mau nggak mau harus siap. Kan seperti itu. Jadi kalau untuk hukum atau undang-undang, kita ini negara republik. Semua itu pasti ada aturan, ada undang-undangnya. Dan kita sebagai penduduk yang baik pasti berusaha untuk mentaati aturan-aturan tersebut. Itu aja. Tapi Bu, sini saya mau ulangi sedikit. Oke, boleh silakan. Tapi kalau menurut undang-undang perkawinan itu baik pria maupun wanita. Baik pria, maaf ya Dek, baik pria maupun wanita itu menikah di usia 19 tahun. Minimal ya. Iya Bu. Terus tanggapan Ibu nih kalau misalnya ada yang melakukan pernikahan di bawah umur yang tidak ditetapkan dia tuh menikah di bawah umur tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan. Nah, Ibu setuju atau tidak tanggapan itu? Untuk saya pribadi itu kita lihat lagi permasalahannya di mana, seperti apa, atau maaf sebelumnya mungkin hamil dulu sebelum menikah. Itu kan salah satu unsur atau faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur itu terjadi ya. Jadi terulang lagi tergantung bagi yang menjalani hal tersebut. Kalau menurut saya kalau untuk tidak sesuai dengan undang-undang atau peraturan dari pemerintahan, itu kita kembali lagi itu merupakan suatu kesalahan atau kecelakaan atau bisa dibilang musibah. Cuma sekarang orang ini pasti akan belajar dari kesalahan yang telah mereka buat. Jadi boleh menurut saya itu. Menurut saya fair aja. Oke. Tergantung 50-50 benar. Oke. Makasih ya Bu. Sama-sama. Makasih waktunya Bu. Sama-sama, makasih. Bu, ini ada hadiah untuk anak Ibu. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat ya Bu. Ada juga semoga sukses belajar. Amin. Ya. Terima kasih Bu. Isi Pak. Ya. Pak, saya izin duduk sini ya Pak. Pak, jadi sebelumnya perkenalin, nama saya Laude Agung, saya mahasiswa ilmu hukum dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Jadi di sini saya ada mau wawancara Bapak tentang pernikahan. Kira-kira Bapak bisa tak Pak saya wawancara waktu sebentar? Oh? Jadi gini Pak, yang pertama tuh Bapak tahu tak batasan umur perkawinan untuk laki-laki dan perempuan di Indonesia menurut Undang-Undang Perkawinan tahun 2019? 15 tahun. Saya izin bantu jawab ya Pak. Jadi menurut Undang-Undang Perkawinan tahun 2019, laki-laki dan perempuan itu minimal nikah tuh di usia 19 Pak. Terus ini lanjutan dari pertanyaan pertama. Kalau tanggapan Bapak tentang pernikahan dini atau yang misalnya orang nikah di umur 19 tahun itu gimana Pak? Menurut Bapak? Kalau sesuai dengan undang-undang sudah ditetapkan tidak masalah. Oke, jadi walaupun umurnya masih 19 tahun, walaupun dikira belum terlalu usianya belum cukup matang, jadi nggak masalah kalau kira-kira misalnya mereka udah siap gitu kan. Oke lah, kalau begitu terima kasih ya Pak atas waktunya udah mau diwawancarai. Sebelumnya saya ada ini Pak, sedikit botol, semoga nggak terlalu bagus tapi semoga bisa bermanfaat lah ya Pak untuk anak yang lain. Ini deh. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Jadi Pak, perkenalkan nama saya Ferry Mansyah dari Universitas Umrah Ilmu Hukum. Jadi sebelumnya nama Bapak siapa Pak? Ya, dengan Bapak siapa? Bapak Trio. Bapak Trio. Jadi saya mau ini Pak, mau menanya tentang tanggapan perkawinan Pak. Pertanyaannya batas usia yang dibolehkan perkawinan menurut Bapak berapa Pak? Minimal. Ya minimal batas usianya. 17 tahun. 17 tahun Pak. Ya.
Kalau 17 tahun, kalau saya jelaskan ya Pak, kalau menurut Undang-Undang Perkawinan tahun 2019 itu adalah 19 tahun Pak, baik pria maupun wanita. Ya, 19 tahun Pak. Pertanyaan kedua, gimana tanggapan Bapak tentang pernikahan sebelum usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan? Tanggapan Bapak? Ya. Setuju atau enggak setuju gitu Pak? Kalau dari umur segitu ya, Ya. tengok dari kondisi daerah tempat kita juga sih sebenarnya kalau kayak gitu. Budayanya ya Pak. Budayanya itu Jadi Bapak setuju atau enggak setuju nih? kita nggak setuju lah. Oh, enggak setuju. Berarti betul ya Pak, kalau dari zaman dulu sampai sekarang pernikahan ini masih sering diterapkan sebenarnya. Dari pernikahan dini banyak sekali dirugikan ya Pak. Dan yang sekali dirugikan diakibatkan contohnya seperti kesulitan mendapat kepastian hukum dan pernikahan yang dini jika tidak baik bagi kesehatan ya Pak. Untuk pernikahan dini gitu. Oke. Ini kami ada hadiah sedikit untuk Bapak. Mohon diterima ya Pak. Ini Ya. Terima kasih ya Pak. gimana ini? Ya Pak, terima kasih ya Pak. Ya. Nama ibu siapa ya? Nama saya Minda Tarigan. Nama saya Hana. Ya. Saya mau nanya-nanya sedikit ya Bu. Menurut ibu, tahu nggak tidak batasan usia diperbolehkan perkawinan menurut UU Perkawinan? Kalau di UU Perkawinan itu usia pernikahan itu kalau laki-laki itu maupun perempuan itu 19 tahun loh. Jadi terus pertanyaan keduanya, gimana pendapat ibu, tanggapan ibu tentang pernikahan sebelum yang ditetapkan oleh UU Perkawinan atau kayak usia di bawah umur gitu pernikahan dulu? Sebetulnya kembali lagi ya ke individu masing-masing. Kalau dia udah siap secara mental, nggak terpatok dengan umur kalau mau nikah itu. Kenapa? Tapi memang harus mental yang dipersiapkan. Ada juga orang yang udah dewasa, umurnya 30-an, tapi mentalnya masih di bawah anak 17 tahun tuh nggak bisa juga. Iya, saya begitu. Intinya mental ya untuk rumah tangga, karena rumah tangga itu untuk jangka waktu ke depannya panjang loh. Ibarat kata beribadah itu panjang. Oke, baik. Kami ada sedikit. Terima kasih ya Bu, udah jawab. sehat ya, semoga lancar sisinya. Terima kasih. Misi Pak, boleh perkenalkan diri dulu Pak? Nama saya Rahmat. Itu berdua ya Pak? Boleh. Oh Bapak namanya Rahmat ya Pak? Baik, saya langsung masuk ke pertanyaan pertama aja ya Pak. Bapak tahu nggak batasan usia diperbolehkannya perkawinan menurut Undang-Undang Pernikahan? Batasan minimum. Iya. Enggak. Oh ya Pak. Jadi saya izin edukasi ya Pak, untuk batas minimum usia pernikahan saat ini di Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 itu baik pria maupun wanita itu usianya 19 tahun Pak. Jadi sekarang udah berubah, kalau dulu kan wanita harus usia 16, laki-lakinya 19. Tapi kalau untuk saat ini dua-duanya diperharuskan usia 19 Pak. Nah, untuk pertanyaan kedua nih Pak, gimana tanggapan Bapak terkait pernikahan dini atau pernikahan sebelum usia yang diperbolehkan oleh undang-undang? Saya sih bahkan usia 19 itu sebenarnya belum matang juga ya untuk pergi untuk pernikahan, karena memang kita dulu tak semuanya harus bisa, bahkan kalau bisa ya lebih dari itu usia minimum pernikahan, kalau bisa 22 sekitar 23 gitu ya. 19 itu kan belum matang ya Pak? Sebenarnya belum matang, karena untuk tingkat laki-laki sebenarnya kematangan pun di usia 25 sebenarnya kematangan otak menurut saya sih. Emang nggak boleh ya Pak? Ya kalau bisa sih jangan. Ya, Pak. Betul sih Pak, soalnya di zaman sekarang, bahkan dari zaman dahulu tuh pernikahan dini masih diperlakukan ya Pak. Padahal banyak sekali kerugian dari pernikahan dini. Kayak contohnya nggak bisa dapat kepastian hukum, karena biasanya tuh orang yang nikah dini tidak mau mendaftarkan perkawinannya, jadi dikasih itu Pak. Karena nikah dini tuh banyak sekali kerugiannya Pak, karena saya nggak dapat kepastian hukum, menurut baik di pihak perempuan juga dirugikan gitu Pak. Baik ya Pak, sudah sekian. Terima kasih ya Pak atas waktunya ya. Ini Pak ada sedikit titipan dari kami. Terima kasih. Pak, terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Misi Pak.
Kenalin, nama saya Widya. Kami dari program studi ilmu hukum. Jadi mau nanya-nanya sedikit tentang pernikahan. Bapak tahu nggak batasan usia diperbolehkannya perkawinan menurut undang-undang perkawinan? Sekarang kayak lagu berapa 25, perempuan 21 mungkin. Jadi batasan usia pernikahan menurut undang-undang perkawinan tahun 2019 itu sekarang baik maupun perempuan ataupun laki-laki itu usianya 19 tahun. Menurut Bapak gimana tentang pernikahan di bawah umur, Pak? Saya kurang pas, misalnya kedepannya masa depan anaknya itu sangat terganggu kan gitu. Jadi kalau menurut saya memang kurang pas lah pernikahan dini. Iya, betul sekali Pak. Pernikahan dini itu emang dari zaman dulu sampai sekarang emang sering sekali dilakukan. Dan hal itu tentu saja banyak sekali mendapat kerugian Pak, baik dari segi hukum maupun kesehatan. Segitu saja Pak pertanyaannya, makasih ya. Ini ada hadiah sedikit Pak. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Permisi Pak, Assalamualaikum. Ini nama Bapak siapa? Saya dari mahasiswa umum Umrah ingin bertanya tentang perkawinan dua umur. Nah, pertanyaannya, Bapak tahu tidak batas usia diperbolehkan perkawinan menurut undang-undang perkawinan? Nggak paham saya? Nggak paham ya? Iya. Menurut Bapak aja, kayak menikah di bawah umur gimana? Ya pasti kan apa ya, dari segi anak-anak pasti kan apa, cara berpikirnya juga kurang, untuk berkeluarga kan masih kurang Ya, terus mungkin dari segi kesehatan mungkin belum memadai seharusnya. oh, oke, baik Pak. Saya boleh sedikit jelasin nggak untuk Bapak tentang perkawinan menurut undang-undang di bawah umur ini? Nah, jadi batas usia pernikahan menurut undang-undang perkawinan ini tahun 2019 ini batasnya 19 tahun Pak, pria maupun perempuan. Boleh tanya satu kali, gimana tanggapan Bapak tentang pernikahan sebelum usia yang ditetapkan oleh undang-undang perkawinan? Ya, di satu sisi dia melanggar hukum ya. Ya, Ya kan kalau di bawah umur kan. ya. Oke. Ya, betul sekali. Nah, dari zaman dulu sampai sekarang pernikahan dini masih sering diterapkan Pak. Sebenarnya dari pernikahan dini banyak sekali kerugian terhadap perkawinan di bawah tingkat. Contohnya seperti kesulitan terhadap kepastian hukum, pernikahan dini tidak baik di bawah umur. Pasti. Makasih ya Pak, makasih juga Pak. Terima kasih Pak. Ini Pak ada sedikit bingkisan. Terima kasih. Makasih ya Pak. Makasih. Makasih ya Pak. Nama saya Finas Purwa, berasal dari Prodi Ilmu Hukum Umrah. Saya di sini akan menanyakan kepada Abang tahu nggak sih batasan usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan? Usia 19 tahun. Ya benar Bang, pada pasal itu memang dituliskan dalam undang-undang perkawinan 2019 itu baik perempuan maupun laki-laki berusia 19 tahun. Dan pertanyaan yang kedua, gimana sih tanggapan Abang tentang pernikahan sebelum usia yang ditetapkan oleh perkawinan? Kalau menurut saya sendiri sih kurang bagus ya, karena kan untuk usia yang mencukupi untuk menikah itu kan pasti kan mentalnya kan belum matang. Ya betul. Terus emosinya juga belum stabil. Ya, itu aja sih. Ya udah Bang, kalau gitu terima kasih ya Bang atas wawancaranya. Ya, sama-sama dulu. Terima kasih Om. Iya Bang, semoga bermanfaat ya Bang. Oke. Iya. Boleh saya wawancara? Boleh. Kenalan, boleh tahu namanya? Udah ya? Fitri ya? Oh, nah, saya dari Prodi Ilmu Hukum. Tugas perdata. Untuk pertanyaannya, menurut undang-undang perkawinan tahun 2019 itu batasan usia pernikahan itu 19 tahun. Nah, sedangkan untuk pernikahan dini itu 19 tahun. Gimana sih tanggapan Bapak tentang pernikahan sebelum usia yang ditetapkan oleh undang-undang perkawinan?
Emangnya kakak apa? Boleh kakak. Soalnya. Menurut kakak sendiri nih, batasan usia yang diperbolehkan dalam perkawinan menurut undang-undang perkawinan itu gimana sih? Sebelumnya undang-undang perkawinan itu batasannya berapa? Di tahun 2019 itu batasannya usia 19 tahun. Kalau menurut saya untuk usia itu sudah tergolong cukup oke, karena kan kalau misalnya di bawah dari umur 19 tahun itu dikhawatirkannya dari segi kesehatan orang tersebut kan. Kalau misalnya dia sudah di atas umur 19, otomatis itu lebih baik dibanding harus nikah di bawah umur gitu. Karena kalau misalnya menikah itu kan dia nggak hanya dilihat dari satu aspek aja, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya udah tahun yang ada itu udah oke sih. Tapi biasanya sih lebih bagusnya di atas 19 tahun. Untuk pertanyaan kedua dan terakhir juga, bagaimana tanggapan kakak nih untuk pernikahan di bawah umur yang telah ditetapkan undang-undang perkawinan? Kalau di bawah umur gimana? Pertanyaannya ini apa pernikahan di bawah umur yang kan di undang-undang tadi menetapkannya 19 tahun, tapi ada yang saya melakukan pernikahan di bawah umur gitu, di bawah undang-undang. Oh, tapi diperbolehkan gitu. Mungkin kurang setuju ya, karena dari segi mentalnya, dari segi kesehatan fisiknya itu masih belum mencapai umur yang layak gitu. Jadi sebenarnya menikah di usia yang tepat itu lebih cocok gitu. Jadi kakaknya setuju dengan undang-undang lah ya. Terima kasih ya. Mer. Ini ada Sedikit hadiah. cookies dari kami. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih juga ya. Bisa minta waktu yang bentar. Kamu nggak Ferry? Kenalin, nama saya Dulu Kotima. Saya dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Umbra. Saya ada beberapa pertanyaan nih tentang pernikahan di bawah umur. Abang tahu nggak batas usia yang diperbolehkan dalam perkawinan menurut undang-undang perkawinan itu berapa? Batas usia ya? Iya. Kalau menurut saya sih batas usia itu dari umur 21 tahun sampai 24 sih setahu saya. 21 tahun sampai 24. Nah. Jadi sebenarnya Bang, jadi batas minimum pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 minimal dari pihak laki-laki maupun perempuan itu 19 tahun Bang. 19 tahun. 19 tahun ya. Yang kedua, gimana nih tanggapan Abang tentang pernikahan sebelum usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan umur 19 tadi? Semenjak ditetapkan yang umur 19 tadi, tanggapan aku menurut aku sih untuk anak muda sekarang ya agak susah mengontrol emosi. Jadi kayak mungkin untuk membangun sebuah rumah tangga itu sulit, soalnya takutnya sering terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Itu salah satu contohnya. Banyak kerugian ya Bang. Iya. Jadi kepastian hukum juga susah Bang didapatkan dari pernikahan di bawah dini itu. Secara mental juga. Iya, mental juga. Makasih ya Bang, atas waktunya. Saya ada bisikan sedikit Makasih ya. wawancara ya. Makasih ya Bang. Selamat siang, boleh perkenalan diri dulu? Iya siang, nama saya Via. Kalau boleh tahu umurnya berapa ya Kak? Umur saya mungkin tahun ini mau naik 19. Oh gitu, sama dengan kita Kak. Oh iya, by the way, saya dari Fakultas Fisip Umrah, dari Universitas. By the way, saya dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Fisip. Di sini saya mau mewawancarai Kakak terkait tentang undang-undang pernikahan nih Kak. Pertama, secara umumnya nih, Kakak tahu nggak sih batasan usia untuk pernikahan? Kurang tahu sih, mungkin sekitar 17-18 tahun. Itu umumnya ya Kak, setahu Kakak. Tapi kalau misalnya dalam undang-undang itu Kak, sekarang kan udah berubah nih. Kalau dulu iya emang 17 atau 15.
tahun. Tapi kalau sekarang itu udah dirubah jadi 19 tahun Kak untuk laki-laki dan perempuan. Oke, paham. Nextnya yang kedua itu apa ya tadi? Tanggapan. Oh iya, nih. Oke, yang kedua bagaimana tanggapan kakak? Next nih pertanyaan selanjutnya. Menurut kakak nih, opini kakak tentang apa tadi kan ini lupa? Pernikahan di bawah umur. Iya. Oh, iya. Next pertanyaan kedua nih kak, tentang opini kakak tentang pernikahan dini, pernikahan di bawah umur sebelum peraturan perundang-undangan tadi menyebutkan 19 kan kak? Ya. Tapi kalau misalnya mereka mau menikah di bawah umur 19 tahun itu gimana kak? Kalau menurut saya sendiri sih nggak setuju ya, karena mungkin umurnya masih remaja. Jadi kan mentalnya tuh belum siap kan kalau misalnya di bawah umur. Kecuali emang anaknya sendiri yang nakal atau mungkin lagi hamil di luar nikah, kan pasti harus langsung segera dinikahkan. Jadi gitu aja sih ya. Intinya saya tidak setuju dengan pernikahan di bawah gitu ya, umur. Kak. Ya. Satu lagi deh kak, gimana nih menurut kakak dampak negatif dari pernikahan di bawah umur kalau memang itu benar-benar terjadi kak? Dampak untuk pertanyaan dulu kak. Kan udah. Oh iya, ini last nih kak. Menurut kakak ada nggak sih dampak? Gak usah ada nggak sih ya? Oke, last nih kak. Menurut kakak dampak negatif dari pernikahan di bawah umur itu apa? Sebenarnya kalau untuk dampak negatifnya itu menurut saya itu lebih banyak dampak negatifnya daripada positifnya iya. kan. Terutama tadi yang saya bilang kan bagian mentalnya mungkin kita belum siap untuk anak-anak remaja. Terus juga mungkin kalau untuk di pernikahan itu kan pasti nggak harus tentang cinta-cintaan aja kan, pasti ada tentang ekonomi. Nggak mungkin, kita kan pasti masih remaja-remaja nih susah nyari kerja. Iya benar. Jadi susah ekonominya, itu dampak negatifnya yang paling utama sih. Nah, kalau buat dampak positif walaupun paling kecil apa itu kak kira-kira? Walaupun cuma satu, kira-kira apa kalau dampak positif dari melangsungkan pernikahan secepatnya? Kalau untuk dampak positifnya itu menurut saya nggak ada. Oh mungkin menghindari zina mungkin? Ya mungkin menghindari itu. Sebenarnya tetap aja lebih banyaknya dampak negatifnya. Iya benar-benar. Oke kalau gitu sampai di sini aja kak. Makasih ya kak udah mau diwawancarai oleh saya. Ini saya ada bingkisan buat kakak sebagai tanda terima kasih. Iya sama-sama. Makasih ya kak. Iya. Sampai jumpa. Oke, baik kak. Perkenalkan nama saya Francisca Revi Artalia. Saya dari Umrah. Perkenalan diri dulu. Perkenalkan nama aku Kamala Marsalihah. Dah cukup. Gitu ya. Oke, umurnya berapa nih kak? 21 tahun alhamdulillah. 21 tahun alhamdulillah tua. Oke, saat di sini saya mau wawancara kakak terkait pernikahan nih kak. Kira-kira kakak tahu nggak sih batasan usia untuk pernikahan? Baik, sepengetahuan saya dalam undang-undang perkawinan itu dicantumkan bahwa usia pernikahan itu minimal itu ya 19 tahun, itu berlaku baik bagi perempuan maupun laki-laki. Benar nggak ya? Iya benar sekali kak. Jadi sekarang saya mau bertanya terhadap tanggapan kakak terhadap pernikahan di bawah umur itu gimana? Menurut saya pernikahan di bawah umur itu gimana ya? Jika bisa dihindari lebih baik dihindari. Kenapa? Karena pemerintah itu kan sudah menetapkan umur 19 tahun, pastinya dia sudah melakukan riset penelitian terhadap mungkin kondisi mental seseorang belum cukup untuk menikah di usia 19 tahun, serta mungkin kehidupan selanjutnya belum siap mungkin dari mental maupun materi. Iya, nanti terjadi perceraian. Iya, kadang masalah ekonomi itu menjadi faktor utama perceraian kan? Iya benar-benar. Sebagian besar itu di Mahkamah Agung tuh kemarin ada datanya katanya perceraian itu jadi faktor utama benar sekali. Oke, selanjutnya gimana nih kak tanggapan kakak terhadap orang yang bilang menikah secepatnya itu menghindari zina? Nikah cepat menghindari zina? Iya, kak mana tahu kan ada remaja yang menikah dahulu untuk iya sih, mungkin menghindari zina, tapi orang yang mau menikah dini untuk menghindari zina. Kalau untuk menghindari zina,
mungkin benar ya maksudnya kalau alasannya itu menghindari zina, tapi alangkah lebih baiknya kita tetap mengikuti anjuran dari pemerintah bahwa nikah itu di umur 19 tahun minimal. Kenapa? Karena kalaupun kita masih 18 tahun, kenapa kita nggak lebih mempersiapkan diri kita gitu loh? Iya. Kayak setidaknya belajar tentang berumah tangga yang baik, kayak dicegah dulu lah ini. Iya, benar-benar ya Kak ya. Ikutin anjuran pemerintah aja udah cukup. Iya, karena pemerintah pun udah kayak balik ke pertanyaan yang sebelumnya itu, udah melakukan riset ya Kak ya. Agar masyarakat dan perceraian yang terlalu banyak itu terhindar lah gitu ya Kak. Iya, menurut saya seperti itu. Maaf kalau berbeda pendapat dengan. Iya, benar-benar tidak salah kok Kak. Oke nih Kak, terakhir satu lagi ya Kak. Boleh Kak berikan tanggapan Kakak terhadap nikah siri? Kalau nikah siri itu kan yang secara sah secara agama tapi tidak hukum ya? Iya. Oh, menurut saya lebih baik jika bisa dihindari, lebih baik dihindari karena mungkin memang sah tapi dalam artian kita nggak punya legal hukum ya. Iya. Jadi segala hak yang timbul dari pemerintah seperti pengakuan atas lahirnya anak yang itu kita nggak dapet ya. Jadi kayak rugi ya, sangat rugi. Jadinya kita kan nggak ada pengakuan terhadap hubungan kita, ya hak kita. Jadi anak kita pun kasihan jadinya nggak punya akte kelahiran. Iya, susah lah. Jadi lebih baik kalau bisa kita hindari ya. Iya, benar. Semoga masyarakat kita bisa menghindari hal-hal yang merugikan. Harus bisa. Hidup mahasiswa. Hidup. Kak, terima kasih atas waktunya dan telah diberi kesempatan untuk berbicara. Dan ini kami ada hadiah buat Kakak. Terima kasih. Sebagai ucapan terima kasih. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Amin. Semoga apa yang Kakak bagikan bermanfaat. Cepat lulus ya. Ya, amin. Hidup mahasiswa. Itu yang utama segalanya. Baiklah. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Sampai bertemu lagi. Dadah. Jadi kita langsung masuk ke pertanyaan pertama aja ya. Kak Ria tahu nggak batasan usia diperbolehkannya menikah menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019? Berarti yang terbaru ya? Berapa tuh? Jadi saya izin kasih tahu ya Kak, untuk batas usia pernikahan di Undang-Undang Pernikahan sekarang itu baik pihak laki-laki maupun perempuan itu 19 tahun. Jadi 19 tahun berarti tidak boleh. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, gimana sih tanggapan Kak Ria tentang pernikahan dini atau pernikahan sebelum usia yang diperbolehkan Kalau rata-rata ya, kalau pernikahan usia dini itu biasanya kan pasti kayak ada suatu kejadian gitu ya, bukan kemauan dari masing-masing dari yang menikah itu. Jadi kayaknya kalau usia sebelum itu udah pas. Ya kita kan juga lagi gencarnya wajib belajar dulu 12 tahun. Itu kan juga udah usia tamat SMA ya. Jadi kalau misalnya untuk pernikahan di bawah umur kurang setuju ya. Untuk ini bukan disalahkannya undang-undang sih menurut Kakak ya. Seharusnya tuh yang lebih ditanamkan itu pendidikannya. Pendidikan anak sekolahnya, apalagi ya pendidikan Pancasila itu kan udah mencakup semua ya, dari agama paling penting itu sih menurut Kakak. Berarti selain undang-undangnya dari pihak pendidikan pun perlu Berarti lebih edukasi